ada dua ya, ada dua mean dependent. Bedanya di mana? Dan bedanya di mana sih antara dua ini, dua apa? Uji beda dua rata-rata ya, atau dua mean ini, antara mean dependent dengan mean independent ini perbedaannya di mana? Dan kita jangan ketukar dengan variabel independen dan variabel dependen, yaitu variabel. Nah, kalau dimaksud di sini dependen itu berarti dia datanya saling mempengaruhi. Jadi data berikutnya sangat dipengaruhi oleh data sebelumnya. Tapi kalau independen, antar dua kelompok data itu memang sama-sama tidak saling mempengaruhi ya, antar dua kelompok orang. Kalau yang dependen, kelompoknya diambil dari responden yang sama tapi diukur dua kali. Nah, ini kita lihat bedanya. Dikatakan uji beda dua mean dependen apabila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan, berpasangan. Jadi kalau di software namanya peer ya. Jadi cari kalau analisis yang peer itu ya berpasangan ya. Misalnya data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet dari orang yang sama. Misalnya Bapak Ibu mengikuti program diet ingin menurunkan berat badan. Itu diukur dulu sebelum dia melakukan program diet, berapa berat badannya. Misalnya 70 kilo. Terus setelah diukur 70 kilo yang berat sebelumnya, Bapak Ibu melakukan program diet selama misalnya 1 bulan. Nah, dietnya 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan berjalan, program itu diukur lagi. Terjadi penurunan misalnya 5 kilo. Terjadi penurunan 5 kilo, maka 5 kilo dari 70 setelah dikurangi itu 65. Tapi kalau seandainya ibu di awal itu 55 kilo, kemudian dia rata-rata penurunannya terjadi 5 kilo, maka berat badan berikutnya setelah diet adalah 50 kilo. Nah, itu yang dimaksud dengan dependen. Jadi gampangnya itu, dua kelompok data ini diukur dari satu sumber yang sama, sebelum dan setelah, pre dan post test misalnya, itu sama. Beda dua mean dependen. Jadi data yang berikutnya akan sangat tergantung dengan data yang sebelumnya. Sedangkan kalau dia uji beda dua mean independen, independen itu berarti merdeka, bebas gitu ya. Ini apabila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua. Kalau yang tadi kan tergantung dengan kelompok dengan data sebelumnya. Kalau ini enggak, misalnya membandingkan rata-rata tekanan darah sistolik orang kota dengan orang desa. Kelompok orang kota sendiri beda orangnya. Orang desa juga berbeda. Kalau orang kota misalnya si A, B, C, D, E, tapi kalau orang desa F, G, H, I, J misalnya. Nah itu beda namanya, beda orangnya. Jadi dia kelompok datanya independen, tidak saling pengaruhi ya. Nah, dua ini yang akan kita lakukan uji nanti. Dan ini bisa nanti Bapak Ibu gunakan pada saat misalnya mau membuat skripsi dengan melakukan perbedaan uji beda dua mean misalnya. Misal Bapak Ibu ingin melihat misalnya benar nggak sih yang namanya exercise atau senam diabetes itu berpengaruh terhadap penurunan gula darah misalnya. Apakah betul seperti itu? Nah, gula darah itu kan dia dalam satuan apa? Kilogram persen ya, gula darah itu ya, atau apalah nama satuannya. Nah, nanti diukur dulu sebelum dia melakukan senam. Nanti setelah melakukan senam rutin dan seterusnya, kemudian diukur lagi misalnya, apakah terjadi penurunan atau tidak. Jadi gula darahnya tetap dalam bentuk numerik, karena ini rata-rata. Kalau data kategorik nggak mungkin di rata-rata. Jadi yang di rata-rata itu pasti data numerik, gula darah misalnya ya. Terus misalnya berat badan, itu bisa dibandingkan. Tapi kalau yang independen, misalnya sama-sama pengukuran gula darah, boleh. Kalau tadi Bapak Ibu mengukur gula darah sebelum dan setelah exercise, tapi kalau yang independen,
nanti Bapak Ibu membandingkan gula darah antara kelompok yang diberi intervensi dan kelompok yang tidak diberi intervensi atau kelompok kontrol. Nah, nanti dibandingkan rata-rata gula darahnya berapa nih? Itu misalnya seperti itu ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu perbedaan antara uji beda 2 min dependen dan uji beda 2 min independen? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Tapi kita hari ini hanya yang ini aja yang atas ya, uji beda 2 min dependen. Jadi yang relatif lebih singkat lah cara penghitungannya. Nah, yang ini kita akan selesaikan hari ini ya. Jadi uji beda 2 min dependen itu ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Dia harus berdistribusi normal datanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya rencana misalnya dalam skripsinya nanti akan melakukan uji beda rata-rata dependen, jadi akan diukur sebelum dan setelah pada satu kelompok orang, itu datanya harus normal. Salah satunya apakah data sebelumnya atau setelahnya, atau misalnya dua-duanya harus normal. Tapi paling tidak salah satunya, itu kalau ketahuan tidak normal, maka tidak boleh dilanjutkan dengan uji beda 2 min dependen. Jadi harus syaratnya normal. Nah, terus bertanya, kalau dia misalnya di awalnya itu akan melakukan uji dalam skripsinya dengan uji beda 2 rata-rata dependen, pre dan post atau sebelum dan setelah tadi, tetapi setelah diuji datanya salah satunya tidak normal, maka Bapak Ibu harus mengganti ujinya. Namanya kalau dependen itu uji non parametriknya adalah uji Wilcoxon. Tapi kita nggak pelajari di sini. Nah itu syarat pertama. Jadi kalau dia data tidak normal, harus beralih ke uji non parametrik, dan pasangan untuk mengganti uji beda 2 min dependen itu adalah Wilcoxon namanya. Oke, nah, itu syarat pertama harus dipenuhi. Nanti diuji ya datanya kalau numerik. Nah yang kedua syaratnya, kedua kelompok data dependen atau pair berpasangan. Jadi harus pre dan post. Jadi diukur pada orang yang sama. Si orang yang sama ini diukur 2 kali. Sebelum, kemudian diintervensi, dan ada pengukuran setelah intervensi. Jadi ada sebelum intervensi dan setelah intervensi. Atau pre dan post. Kemudian syarat berikutnya jenis variabel numerik dan kategoriknya hanya 2 kelompok. Jadi yang sedang kita ukurnya itu adalah data numerik dan dia hanya 2 kelompok tadi. Sebelum, setelah. Nah, itu kategoriknya. Jadi kelompok data sebelum dan kelompok data setelah. Tapi masing-masing data sebelum dan setelah itu adalah data numerik. Kayak tadi gula darah ya, masih dalam satuan gram persen misalnya, atau apalah satuannya. Nah, kemudian berat badan dalam satuan kilogram. Tidak dikategorikan, misal berat badannya dikategorikan menjadi gemuk, normal, kurus, nggak begitu. Tapi masih ada satuannya. Oh, si A berapa kilo? 45 kilogram. Nah, kemudian itu ukuran sebelumnya misalnya. Terus dikasih exercise, setelah exercise diukur lagi berapa? Bisa jadi masih tetap 45 kilogram. Tapi yang si B misalnya tadinya 70 kilogram, setelahnya menjadi 60 kilogram misalnya, seterusnya semua orang diukur sebelum dan setelah. Nah, jadi berat badannya numerik, yang disebut kategori di sini 2 kelompok itu yang disebut sebelum dan setelahnya. Jadi hanya 2 kelompok. Pertanyaannya, gimana kalau seandainya datanya tidak 2 kelompok, ada 3 kelompok, 4 kelompok dan seterusnya? Maka kita tidak pakai uji T ya, atau tidak pakai uji beda 2 min. Nanti ada masuk kita ke ANOVA atau analisis of varian. Ini syaratnya ya yang ada pada uji beda 2 min dependen. Nah, sedangkan untuk penghitungannya seperti ini. Jadi kita butuh tabel ya, nantinya pada saat kita mengambil satu keputusan apakah kita menolak H0 atau gagal menolak H0, maka nilai hitung yang kita peroleh harus dibandingkan dengan nilai tabel. Terus tabel yang mana yang dipakai? Adalah tabel T, karena
yang namanya uji beda dua min itu disebut juga dengan uji T. Nah, uji T namanya. Ada T dependen, ada T independen. Maka nanti tabelnya disiapkan ya, dibuka tabelnya gimana cara menentukan pengambilan keputusan apakah kita menolak H0 atau gagal menolak H0. Kalau yang minggu kemarin kan kita menggunakan tabel chi kuadrat, sama kan untuk mengambil keputusan ya. Di sini T, jadi nilai T-nya yang dibandingkan, maka karena nilai T yang harus kita gunakan adalah tabel T ya. Nanti yang kita cari adalah kalau ada huruf di dalam statistik seperti ini, huruf D, kemudian di atasnya ada garis, ini berarti dibacanya D bar. Bar ya, D bar. Irma, maaf, tolong di-mute ya. Oh iya, maaf Pak. Ya. Oke, makasih. Nah, D ini ada garisnya, ini dibacanya D bar. Bar ya, bacanya bar. Setiap ada garis di atasnya itu dibacanya bar. Kayak misalnya X ada garisnya di atas berarti X bar. Ada Y di atasnya ada garis Y bar. Maknanya apa sih bar itu dalam statistik? D bar artinya rata-rata dari nilai D. Rata-rata dari nilai D. Jadi kita cari nilai masing-masing kemudian ditentukan rata-ratanya. Kemudian D bar ini adalah deviasi ya, dibacanya tuh deviasi. Deviasi itu selisih. Selisih yang mana ini? Kan tadi di dalam uji beda dua min dependen itu ada nilai sebelum dan ada nilai setelah. Nah, masing-masing orang itu nanti dicari itu nilai sebelumnya berapa, nilai setelah berapa, kemudian ada selisih berapa. Nah, itu yang dicari per orang, selisihnya. Misalnya tadi orang pertama antara setelah dan sebelumnya, kalau misalnya gini, kalau ada program diet, itu yang lebih tinggi yang mana? Pasti yang sebelum diet kan? Ya, karena ingin turun berat badan. Maka nanti berat badan sebelum dikurangi berat badan setelah. Berat badan sebelum dikurangi berat badan setelah. Nah, nanti akan ada orang yang tetap saja tidak turun. Misalnya 45, tetap setelahnya juga 45. Berarti selisihnya berapa? 0. Terus orang kedua tadinya 70, kemudian setelahnya 60. Berarti selisihnya 10. Nah, angka-angka tadi itu yang 0, 10, ada yang 5, dan semuanya dijumlahkan dibagi N. Dibagi berapa orang sih yang ikut diet itu. Maka akan terjadilah yang namanya rata-rata deviasi. Ya. Nah, kemudian ada standar deviasi dari deviasi. Ini SD, ini singkatan dari standar deviasi, atau Bapak Ibu boleh saja tulisnya S saja, nggak ada D-nya di sini. Ya. S_D. Ini adalah memaknakan bahwa ini adalah dicari standar deviasi dari deviasi tadi. Kalau yang ini deviasi-deviasi tadi dijumlahkan kemudian dibagi N, tapi kalau ini deviasi-deviasi tadi itu dicari standar deviasinya berapa. Kemudian dibagi akar N. N ini adalah jumlah sampelnya ada berapa. Ya, itu 3 angka berarti yang kita butuhkan di sini untuk menentukan berapa besar sih nilai T yang ada pada kasus kita atau pada soal yang sedang Bapak Ibu hadapi. Jadi ada 3 saja. Ada rata-rata D atau deviasinya berapa rata-ratanya, ada standar deviasinya, ada akar N-nya. Itu yang dicari ya. Oke, untuk lebih jelasnya nih kita lihat di slide berikutnya, ini soal. Ini tadi udah penjelasan ya. Nah, contoh seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh program diet terhadap rata-rata penurunan berat badan. Program diet terhadap penurunan berat badan. Tadi berarti yang lebih tinggi adalah berat badan sebelum. Jadi yang sebelum dikurangi setelah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat misalnya efek penambahan HB pada orang yang diberikan tablet FE misalnya. Itu bagaimana? Berarti kan harusnya secara konsep orang yang diberi tablet FE itu akan naik HB-nya. Sehingga yang lebih tinggi adalah nilai setelah. Berarti Bapak Ibu bukan sebelum dikurangi setelah, tetapi setelah dikurangi HB sebelum. Berapa selisihnya ya? Itu. Jadi jangan salah menempatkan, karena kalau salah nanti ada minus gitu ya.
itu juga akan terhitung minusnya. Jadi kalau misalnya satu program itu untuk menurunkan nilai numerik tertentu, maka yang lebih tinggi adalah sebelumnya dikurangi setelah. Tetapi kalau satu intervensi itu untuk menaikkan nilai numerik tertentu, maka nilai setelah dikurangi nilai sebelum, ya. Nah, ini program diet. Berarti program diet itu pada umumnya orang ingin menurunkan berat badan dietnya, ya. Menurunkan berat badan. Maka nanti deviasi tadi akan kita cari dengan nilai berat badan sebelum dikurangi setelah. Nah, ini sampelnya ada 7. Ya, sampel ada 7. Kemudian diukur berat badannya, datanya seperti ini. Seperti di bawah ini. Ini ada 7 orang kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berpasangan, ya. Sebelumnya orang pertama 70, kemudian setelah dia diet selama beberapa waktu yang sudah ditentukan menjadi 65. Orang kedua awal berat badannya adalah 63, setelah diet menjadi 60. Orang ketiga awal berat badannya 58, setelah diet tetap 58, bisa jadi seperti itu. Bahkan mungkin ada yang naik, ya. Kemudian orang keempat 75, setelah diet 65, dan seterusnya sampai orang terakhir ini yang ketujuh, sebelum diet dia 71 kilo dan setelah diet dia 66 kilo. Nah, penurunan berat badan atau berat badan sebelum dan setelah ini itu apakah benar berbeda nantinya untuk menentukan program diet yang dilakukan itu dia memberikan makna sangat bermakna secara statistik untuk penurunan berat badan misalnya. Maka kita harus cari nilai T tadi, ya, nilai T-nya berapa, T hitungnya. Dan tadi kan yang diperlukan apa? Ada nilai D bar, kemudian ada standar deviasi dari D dan akar N, ya. Oke, nah ini soalnya belum selesai. Jadi pemahaman soal dulu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat soal seperti ini ada sebelum setelah angka-angka numerik dan hanya 2 kelompok seperti ini, maka udah pasti dia akan diuji dengan uji T dependen. Tapi kalau independennya S, data kategorik, baik pada variabel independen maupun dependennya, dua-duanya kategorik, maka ujinya kayak kuadrat yang kemarin. Kalau ini kan, ini ada kategoriknya ini sebelum setelah. Kemudian ini adalah nilai-nilai berat badan dalam satuan kilogram, berarti dia numerik, ya. Nah, diminta di sini coba buktikan apakah rata-rata berat badan sebelum diet lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kita diminta untuk membuktikan benar enggak sih rata-rata berat badan setelah diet itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata berat badan sebelum diet lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet. Berarti kita akan nanti keputusan akhirnya atau kesimpulannya itu bisa menunjukkan dietnya itu efektif apa enggak, ya, efektif atau tidak. Tapi kalau dalam simpulan di statistik kita hanya menyimpulkan apakah benar dia berat badan sebelumnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan setelah diet. Nah, kemudian diminta alfa yang digunakannya adalah 0,05. Nah, ini alfa ini pasti disebutkan di dalam soal karena untuk membatasi Bapak Ibu memilih nilai tabelnya ada di kolom berapa, kolom mana. Ya, karena dia nilai di dalam tabel itu akan berbeda-beda tergantung alfanya berapa. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah seperti ini, maka kita harus kerjakan untuk pengerjaan soal. Jadi langkah pertama, kalau sudah ada soal seperti ini, Bapak Ibu pahami betul, oh ini uji T dependen. Kenapa? Karena pengukuran sebelum dan setelah. Ada 2 kategori dan nilai-nilai di dalamnya adalah numerik. Kemudian, Bapak Ibu juga lihat yang kita minta dibuktikannya ini, oh ternyata ini diminta ada, ini sengaja di bold ya, lebih tinggi ini untuk mengarahkan kita akan membuktikan hipotesis yang satu arah atau yang 2 arah. Kalau dia ada kata-kata arah di sini lebih tinggi kayak lebih rendah, berarti dia memenuhi 2 syarat. 2 syarat itu apa? Adanya arah dan adanya perbedaan. Kalau lebih tinggi dari yang lainnya berarti berbeda dong rata-ratanya, ya. Ini ada 2 arah.
Ada dua syarat yang terpenuhi. Ada arah dan adanya perbedaan. Nah, kalau dua syarat terpenuhi, maka hipotesis alternatifnya adalah hipotesis satu arah. Hipotesis satu arah. Jadi balik lagi tuh ke konsep hipotesis yang kemarin kita pelajari itu ya 2 minggu yang lalu. Nah, itu akan terus kita bawa pada saat melakukan pembelajaran ini ya. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan ya, ini yang ini. Kita balik lagi. Nah, yang kita ketahui berarti yang diketahui apa nih di sini? Oke, yang diketahui berarti yang sudah jelas itu nilai N-nya ya, atau si jumlah sampelnya. Nah, tapi itu karena itu mah mudah lah gitu ya. Kita cari dulu. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu mencari deviasinya. Mencari deviasi. Jadi deviasi dari orang pertama sampai orang ketujuh. Nah, ini kita deviasi ya. Jadi deviasinya kalau mau ditulis lagi boleh ya. Deviasi orang pertama deviasinya berapa? Yaitu kalau berat badan, kalau diet kan tadi pasti lebih tinggi sebelum dibanding setelah. Jadi orang pertama 70 dikurangi 65. Oh, berarti deviasinya itu yang pertama 5. Nah, kemudian orang kedua deviasinya berapa? 3. Nah, tulis 3. Terus orang ketiga deviasinya berapa? 0. Karena dia tidak berubah. Dari 58 tetap 58. Orang keempat deviasinya 10. 75 dikurangi 65. 10. 10. Terus orang kelima deviasinya 8. 8. Terus orang keenam itu deviasinya 4. Dan orang ketujuh deviasinya 71 dikurangi 66. Berarti 5 ya. Benar ya 5 ya, 5. Deviasinya 5. Nah, jadi langkah pertama Bapak Ibu, nah ini tulis pertamanya kita mencari deviasi. Orang pertama 5, kedua 3, 0, 10, 8, 4, dan 5. Nah, kemudian jumlahkan nih, yang angka-angka ini dijumlahkan. Semuanya dijumlahkan. 5 plus 3 plus 0 plus 10 plus 8 plus 4 dan plus 5. Ya, kita jumlahkan. Ini deviasi. Mencarinya mudah kan? Oke, sampai sini dulu. Bapak Ibu paham cara mencari deviasi. Bisa mengurangkan nilai yang harapannya lebih tinggi itu kalau diet berarti kan sebelumnya. Nah, sebelum dikurangi setelah ya. Nah, jadi sampai sini sudah ya. Kemudian deviasi-deviasi ini kita jumlahkan dulu. Jumlahkan. Ini sama dengan berapa nih? 8 tambah 10, 18 tambah 8 lagi berarti 26, 26 tambah 4, 30 tambah 5. Berarti ini totalnya adalah 35. Ya. Ibu buat aja di sini gini ya, supaya gampang. Oh, jadi ini semua sama dengan 35. Oke. Jadi langkah pertama dalam pengerjaan ini udah selesai 35. Ya, tapi belum menemukan satu angka pun yang dibutuhkan di dalam rumus tadi. Kan yang pertama D bar yang kita butuhkan. Baru setelah totalnya ketemu, D barnya berapa? D barnya berarti total dari nilai deviasi ini dibagi N. N-nya adalah 7 kan? Berarti yang keduanya Bapak Ibu harus cari D barnya berapa? D barnya berarti 35 dibagi 7. Berarti 5 ya, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya 5. Nih. Jadi langkah kedua, nah, D bar sama dengan 35 dibagi 7. 35 dari mana? Total deviasinya. 7 dari mana? Jumlah N-nya atau orang yang mengikuti diet ini ada 7 orang. Berarti 35 dibagi 7 sama dengan 5. Satu angka udah ketemu. D barnya. Ya. D barnya sudah ketemu. Oke. Nah, berarti yang belum ketemu apa? Standar deviasi dari D kan. D-nya ini yang sudah ada ini D-nya. 5, 3, 0, 10, 8, 4 dan 5. Nah, ini dari angka-angka itu yang 7 angka, 7 macam angka itu standar deviasinya berapa? Rumus standar deviasi berarti kita masuk misalnya langkah ketiga sekarang ya.
Langkah ketiga, berarti ini untuk standar deviasi. Standar deviasi itu akan sama dengan rumusnya dulu ya. Akar X min X bar. Sorry. Jumlah ya. Nanti dulu salah. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari jumlah X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nih ya, ini rumus untuk standar deviasinya. Ini langkah ketiga kita mencari standar deviasi. Jadi akar dari penjumlahan X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Ini adalah rumus untuk mencari standar deviasi. Nah, ya, pasti bingung nih dari sini ya. Tadi sampai langkah kedua sudah paham ya? Rata-rata deviasi, paham ya Bu, Pak? Oke, nanti kalau ada yang misalnya yang belum paham, langsung saja di-cut dulu, minta penjelasan ulang ya. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga pengerjaannya, mencari standar deviasi. Karena tadi kita baru menemukan nilai D barnya saja, ya, deviasi rata-ratanya. Nah, ini rumus standar deviasinya. Nah, ini dimintanya X min X bar, tapi yang ada kan D, nilai D itu sama saja. Itu lambang, X itu berarti nanti kita digantikan oleh nilai-nilai D tadi. X barnya kan udah ketemu tuh, menjadi D bar. Nilai D-nya sudah ada masing-masing orang. X barnya diganti dengan D bar juga sudah ada, tadi 5 kan hasilnya. N-nya itu diganti angka 7, nanti kalau sudah ketemu total nilainya dikurangi 1. Oke ya. Saya masukkan ke tabelnya dulu. Nanti tenang Bu, ya tenang. Udah pada sarapan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah saya tidak terlalu khawatir. Ya, khawatirnya Bapak Ibu belum sarapan, nanti tiba-tiba pingsan ya belajar statistik pagi-pagi. Ini D, kemudian nih, nanti Bapak Ibu buat tabel seperti ini. Ada tabel 3 kolom isinya. Kolom pertama D, kolom D ya. Kemudian kolom kedua D min D bar. Dan kolom ketiga D min D bar kuadrat. Nah, 3 kolom. Yang D kan sudah ketemu tadi kan masing-masing orang. Kalau tadi di atas itu kita nyamping kan D-nya ada yang 5, 3, 0, 10, 8, 4, dan 5. Nah, sekarang kita buat ke bawah. 5, 3, 0, 10, 8, 4, dan 5. Tidak ada perubahan apapun. Kecuali posisinya tadi nyamping, sekarang ke bawah. Oke, sampai sini bisa Bapak Ibu paham ya caranya? Belum, kita mau menghitung standar deviasi. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini sudah masing-masing orang sudah ada. Orang pertama D-nya 5. Terus kalau dimasukin ke kolom ini, ke kolom sebelahnya, ini kan kolom D min D bar kuadrat. Nah, tinggal Bapak Ibu tahu kan di atas tadi kita sudah ketemu D barnya adalah 5. Berarti ini berapa isinya? Di sini, orang pertama. D min D bar kuadrat, kosong. D min D bar saja. Berapa nih? 0. Ya. Nanti saya tulis 0 di sini ya. Oke, ini 0. Terus orang kedua, kalau D-nya 3, tadi D barnya 5, maka orang kedua D min D barnya berapa? Orang kedua? Minus 2. Minus 2. Oke, sudah ya, minus 2. Paham ya? Bapak Ibu cara mencarinya? Ini minus 2. Orang ketiga karena dia D-nya 0 dan D barnya 5, maka dia minus 5 ya. Orang keempat D-nya 10 tadi kan? 10 kemudian D barnya 5, berarti 10 kurangi 5. Oh, 5 berarti ya.
5, terus orang ke-5, D-nya 8, D barnya 5, berarti 8 kurangi 3. 8 kurangi 5, itu 3. Kemudian orang ke-6, D-nya 4. D barnya 5, berarti minus 1. Dan orang yang ke-7, ya 5, D-nya, D barnya juga 5, berarti 0. Nah, maka bukan statistik. Jadi gini hasilnya. Di D barnya itu, ya, udah mundur. D barnya berarti orang pertama, D min D barnya orang pertama itu 0, kemudian orang kedua minus 2, orang ketiga minus 5, orang keempat 5, orang ke-5-nya 3, orang ke-6 minus 1, dan orang ke-7 0. Oke, sampai sini, sampai ketemu nilai D min D bar pada masing-masing orang, paham? Bisa diikuti? Bisa, sampai sini gampang ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, tinggal satu kolom lagi yang belum diisi. Itu kan kolom D min D bar kuadrat. Nah, itu nilai D min D barnya kan sudah ada di sebelahnya. Tinggal dikuadratkan. Di situ orang pertama kan D min D barnya 0. Sekarang 0 kuadrat berapa? Tetap 0 kan? Saya tulis ya. Ini tetap 0. Terus orang kedua D min D barnya kan minus 2. Minus 2. Nah, kita akan isi kolom sebelahnya. D min D bar kuadrat berarti minus 2 kuadrat. Minus 2 kuadrat berarti 4. Sehingga nanti di kolom D min D bar itu tidak akan pernah menemukan nilai minus. Karena min kali min itu akan positif. Jadi min 2 kali min 2 sama dengan 4. Ya. Saya isi aja dulu semuanya. 4, orang kedua 4, orang ketiga minus 5 kuadrat. Berarti 25. Orang keempat 5 kuadrat sama dengan minus 5 kuadrat 25. Ya. Terus orang ke berapa nih? 1 2. Kelima 3 kuadrat berarti 9. Orang ke-6 minus 1 kuadrat berarti 1. Kemudian orang ke-7 0 kuadrat 0. Nah, ini sudah ketemu. Kolom D min D barnya sudah terisi semua. Ada 0, 4, 25, 25, 9, 1, dan 0. Oke, sampai sini. Sampai kita mengisi kolom D min D bar kuadrat. Ada yang masih bingung? Enggak, Pak. Bisa. Oke, nah. Yang dibutuhkan adalah jumlah, kalau dalam rumus tadi kan, saya tunjukkan rumus lagi di atas kan, ini. Nah, yang kita butuhkan kan yang jumlah X min X bar kuadrat kan, atau yang di dalam kasus kita D min D bar kuadrat. Berarti yang dijumlahkan di sini hanya kolom terakhir. D min D bar kuadrat, itu yang harus dijumlahkan. Sedangkan D min D bar itu tidak perlu dijumlahkan. Hanya membantu kita memperoleh D min D bar kuadratnya saja. Apalagi nilai D tadi kan sudah di atas dijumlahkan untuk mencari D barnya kan. Maka kita akan jumlahkan ini, yang ini ya. Yang kolom ini kita jumlahkan. Coba kita jumlahkan sekarang. 0 tambah 4, 4. Terus 25 tambah 25, ini 50, berarti 54. 54, 64 ya Bu ya, berarti ya. Totalnya 64. Nih. Jadi yang kita butuhkan adalah hanya ini aja. 64. Apakah udah selesai? Belum. Tapi angkanya sudah ketemu sama kita. 64 ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa. Jadi yang dijumlahkan kolom terakhir aja, yang kolom D min D bar. Sudah ya. Maka sekarang
kita baru bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus yang atas ini baru bisa digunakan untuk mencari berapa sih standar deviasinya. Kita masukkan nih, ini lambang-lambang ini akan kita ganti dengan angka. Ya. Oke, berarti standar deviasi sama dengan akar 64 dibagi 7 min 1. Nah, kan lambang yang begitu banyak itu tinggal segini aja jadinya. S sama dengan akar 64 dibagi 7 min 1. 64 dapat dari mana? Ini sigma atau jumlah X min X bar atau D min D bar kuadrat. Sedangkan 7 min 1 itu dalam rumus N min 1. Jumlah sampelnya 7, angka 1 sudah ketetapan dari sana. Ya. Oke, sampai sini. Jadi lambang-lambang yang ada di dalam rumus itu sudah diganti semua. Sampai sini bisa diikuti. Tinggal kita sederhanakan dulu hitungan-hitungan yang ada itu ya. Sudah paham ya sampai sini bisa? Oke, kita sederhanakan dulu ya. Berarti ini sama dengan akar 64 dibagi 6. Terus sama dengan 64 bagi 6. Coba kita hitung. Kalkulator. Siapin kalkulatornya. 10,6. Kalau Bu, 10,6. Coba ya. Nanti saya juga akan hitung ini, tapi rada lemot nih. (64) dibagi 6 sama dengan 10. Nah, kita ambil angka, misalnya kalau mau satu angka belakang koma, maka dia akan menjadi, karena angka keduanya itu 6, berarti angka pertama setelah koma naik 1. Berarti 10,7 ya Bu ya, Pak. Kita sepakat, satu angka aja di belakang koma. 10,7. Jadi 64 bagi 6 itu 10,7. 10,7. Berarti nih gini sekarang kan, jadi itu sudah semakin sederhana tulisan nilai-nilai kita. Tinggal dicari saja sekarang akar 10,7 berapa? Nah, itulah standar deviasi ya nanti. Akar 10,7. Sekarang kita cari akar 10,7. Kalkulatornya kalau mau ini di HP kan tinggal Ibu kalau belum ada di download aja. Cari yang kalkulator yang saintifik ya. Berapa tadi? Akar 10,7. Hasilnya 3,27. Oke, 3,27. 3,27. Jadi kita sudah ketemu nih standar deviasinya 3,27. Berarti sudah 2 angka kita temukan. D barnya sudah ketemu tadi 5. Standar deviasi yang sekarang juga sudah ketemu itu 3,27. Tinggal satu angka lagi, akar N. Sampai sini dulu, sampai kita mencari standar deviasi 3,27. Gimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Kita belum bisa menghitung nilai T karena masih ada satu angka yang belum kita temui. Itu akar N.
Oke, Pak. Sudah Sudah, paham. oke ya. Paham ya, Bu, semuanya ya. Oke, tidak ada yang bertanya. Berarti sekarang kita tinggal nyari angka ketiga, yaitu akar N. Nah, tadi akar N-nya itu ada berapa? 7 kan? Itu tadi langkah ketiga sudah selesai. Ya. Sekarang langkah keempatnya, nyari akar N. Itu sama dengan akar 7. Akar 7, ada yang sudah dapat berapa? Ini belum. 2,6, Pak. Akar 7, 2,6. Coba. 2,6. Nah, kita kalau mau dua angka. 2, di belakang angka 6 itu 4. Ya, kemudian di belakang angka 4, 5. Kita sepakati aja setiap 5 angka yang tidak kita butuhkan, ya misalnya gini, tadi tidak dibutuhkan itu maksudnya gini. Kalau satu angka belakang koma yang tidak dibutuhkannya angka kedua setelah koma. Kalau dua angka belakang koma berarti angka ketiga setelah koma. Nah, kita lihat tuh, angka yang tidak dibutuhkannya ini 5. Kita sepakat kalau 5, 6, 7 dan seterusnya itu akan dinaikkan jadi tambah 1 di angka sebelumnya. Berarti 2,65 ya. 2,65. Akarnya, akar 7 adalah 2,65. Nah, sekarang kalau kita lihat 2,65 ini angka ketiga yang sudah kita temukan. Dan dari angka-angka yang dibutuhkan di dalam rumus T tadi, uji T, itu sudah ditemukan semua. D barnya sudah ketemu. Berapa? 5. Terus standar deviasinya sudah ketemu. Berapa? 3,27. Dan akar N-nya juga sudah ketemu, yaitu 2,65. Oke, kita lihat nih. Kan rumusnya nih. Ya, saya balik ke rumus. Nah, ini. Nah, ini sudah semuanya ketemu. Jadi, tinggal kita masukkan saja ke rumus utama uji T ini. Setelah langkah keempat kita mencari akar N, maka langkah kelimanya kita menghitung nilai T-nya berapa. Silakan Bapak Ibu, ini kan angka-angkanya sudah ada nih. Sekarang Bapak Ibu hitung berapa sih nilai T-nya. Jadi T sama dengan ya. Nah, D bar diganti angka yang sudah kita temukan ya. Terus standar deviasi dari D sudah ada. Bagaimana? Ada yang sudah ketemu? So, kita masing-masing hitung. Nanti saling koreksi. Ada yang sudah ketemu berapa nilainya? T-nya berapa?
Ada, sudah ketemu nilainya berapa nilai T-nya? Empat koma 03. Hampir. Salah di mana tuh? Jangan-jangan pembulatannya yang bawahnya terlalu besar ya. Oke. Berarti kan kita sederhanakan 3,27 ya. 3,27 dibagi 2,65. Hasilnya kan 1,23. Iya. Ya. Terus 4,07 ya. Iya, betul. Dibagi 1,23. 4,07 berarti kan sebetulnya angkanya kan 4,065. Tadi kan kita dua angka belakang koma, angka ketiganya tidak kita butuhkan 5. Kita naikkan ke angka kedua menjadi 4,07 ya. Hasilnya ini 4,07. Nah, ini nilai T hitungnya. T hitungnya 4,07. Ini kita belum bisa ngambil keputusan dengan memperoleh nilai T hitung ini. Kenapa? Karena belum membandingkan dengan nilai T tabel. Jadi langkah berikutnya kita akan cari T tabel. Oke, sampai ketemu pada pengerjaan langkah keempat itu mencari nilai T yang nilainya 4,07. Bapak Ibu paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nah kalau sudah kita tinggal mencari nilai T tabel sekarang. Berarti langkah kelima mencari T tabel. Keenam ya, langkah keenam T tabelnya. T tabel berapa? Cari ya. Sekarang kalau udah T tabel, ya, kita lihat dulu di sini nih. Coba diperhatikan di pada saat kita diminta untuk membuktikan. Nah, saya balik lagi ke kalimat yang ada di sini. Di sini menyatakan, coba buktikan apakah rata-rata berat badan sebelum diet lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata berat badan setelah diet. Maka jika pada saat pertanyaan akhir di dalam uji T ini, itu ada arah, berarti juga secara implisit ya, secara implisit atau secara makna dia mengandung makna perbedaan antara satu kelompok dengan yang lainnya, berarti dua syarat itu terpenuhi. Kalau dua syarat terpenuhi, ada arah dan ada perbedaan, maka hipotesis yang diminta di dalam pengujian ini adalah pengujian satu sisi. Ya, satu sisi. Nah, untuk apa sih kita tahu pengujian satu sisi atau dua sisi? Karena di dalam uji T, jika dia ujinya satu sisi, maka alfa ini nggak perlu dibagi. Berarti tetap di kolom 0,05 nanti di tabelnya. Tetapi kalau ini saya rubah di kalimatnya, misalnya rubah saya kalimatnya begini. Coba buktikan apakah rata-rata berat badan berbeda antara sebelum dan setelah diet. Dia hanya menyatakan perbedaan saja. Terus kalau ditanya, mana yang lebih tinggi? Nggak tahu. Pokoknya saya ingin tahu apakah berbeda tidak rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet. Terus alfa yang dipakainya 0,05. Nah, karena hipotesis pembuktiannya di dalam hipotesis alternatif itu hanya satu syarat terpenuhi, hanya menyatakan perbedaan saja, tetapi tidak menyatakan arah lebih tinggi atau lebih rendah, maka itu ujinya hipotesis dua sisi.
Kalau uji hipotesis dua sisi, alfa ini harus dibagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Maka kita mencari di tabelnya tabel 0,025, bukan di 0,05. Ya, kita lihat sekarang tabelnya. Ini saya stop dulu.